Baik, ini mungkin pembuktian teorema terakhir yang akan saya bahas, yaitu teorema H, yang menggunakan aturan hasil bagi. Yang bunyinya, andaikan f dan g fungsi-fungsi yang terdiferensialkan dengan g, x tidak sama dengan 0, maka f per g aksen x sama dengan gx dikali f aksen x dikurang fx dikali g aksen x per g kuadrat x. Dengan D ialah simbol dari diferensial atau turunan, maka turunan fx per gx sama dengan gx dikali turunan fx dikurang fx dikali turunan d dikali turunan gx per g kuadrat x. Bukti. Pada teorema ini, kita tetap menggunakan definisi umum turunan yang bunyinya f aksen x sama dengan lim h menuju 0 f x plus h dikurang fx per h. Karena menggunakan aturan hasil bagi, maka kita dapat mengandaikan jika kita mempunyai fx, maka jika dia hasil bagi, maka kita andaikan aja fungsi si f dan g ini, fungsi f atau fx kita bagi dengan gx. Kita buat pengandaian. Dan jika fx plus h sama aja dengan fx plus h per gx plus h. Kita kotak. Baik, pada bagian ini lim h menuju 0. Pada bagian ini kita substitusikan apa yang tadi telah kita andaikan. Kita substitusikan fx plus h itu sama aja dengan fx plus h per gx plus h. Maka kita tulis fx plus h dibagi gx plus h dikurang fx. Fx itu sama aja dengan fx per gx, pengandaian kita tadi. Fx per gx per h. Selanjutnya, kita dapat menyamakan penyebut. Untuk dapat kita menyamakan penyebut, tidak mungkin kita mencari KPK dari si gx tambah h dan si gx. Tidak mungkin. Maka dapat kita kalikan saja penyebut ini sehingga menjadi seperti ini. Lim h menuju 0. Kita kalikan penyebutnya sehingga menjadi bentuk yang seperti ini. Gx plus h dikali gx. Tetap per h. Setelah kita kali, seperti biasa, seperti cara waktu SD, gx plus h dikali gx kita bagi dengan ini, dengan gx sama aja dengan sisanya gh. Gh kita kalikan dengan fx plus h. Maka kita tulis gx dikali fx plus h dikurang. Habis itu kita bagi dengan ini, gx plus h dikali gx kita bagi sama si ini, dapatnya si gx plus h dikali fx. Maka kita tulis sama aja dengan fx dikali dengan gx plus h. Nah, pada bagian ini itu sama aja dengan a per b. Bagian ini itu sama aja dengan di bawah h ini sebenarnya ada per 1 tapi tidak ditulis. Itu sama aja dengan c per d. Sehingga jika ada a per b diperkan lagi dengan c per d, itu dapat kita tulis menjadi seperti ini. A per b dikali, ini dibalik menjadi d per c. Maka langkah berikutnya kita akan menuliskan seperti itu. Lim h menuju 0 gx dikali fx plus h dikurang fx dikali gx plus h per gx plus h dikali
ini kan dibalik, jadinya dikali 1 per H. Berikutnya segi lim H menuju 0. Pada angka berikutnya kita akan menggunakan manipulasi aljabar seperti pada teorema sebelumnya. Maka kita dapat menuliskan Gx dikali Fx plus H. Pada bagian ini kita gunakan manipulasi, yaitu kita tuliskan min Gx dikali Fx ditambah Gx dikali dengan Fx. Ini bagian manipulasi. Ini bagian ini dinamakan dengan bagian manipulasi. Bagian manipulasi yang jika kita operasikan itu sama aja dengan 0. Habis itu kita tuliskan lagi kita dikurang Fx dikali Gx plus H per Gx plus H dikali Gx dikali sama si H. Baik, langkah berikutnya yang akan saya lakukan yaitu memisahkan mereka menjadi dua bagian. Sehingga saya dapat menulis lim H menuju 0. Pada bagian ini, pada bagian yang pertama, di bagian ini dua-duanya terdapat Gx. Pada bagian ini juga dibagi menjadi dua suku yang menggunakan selisih. Pada kedua suku ini sama-sama terdapat Gx, maka kita keluarkan Gx. Sehingga Gx dikali di sini Fx plus H dikurang si Fx plus H. Pada bagian ini saya mengambil bagian yang belakang terlebih dahulu. Saya akan menuliskan bagian yang belakang terlebih dahulu, yaitu kita keluarkan dua-duanya punya Fx, kita keluarkan si Fx. Setelahnya kita kali dengan si Gx plus H dikali dengan dikurang dengan si Gx. Jika bagian min Fx dikali min Gx itu sama aja dengan plus Fx dikali Gx. Kembali lagi seperti ini. Per H. Dikali dengan 1 per Gx plus H dikali dengan Gx. Baik, pada bagian ini kita akan memisahkan masing-masing dengan kita menggunakan lim H menuju 0 pada setiap bagiannya. Misalnya ini yang pertama seperti ini. Lim H menuju 0 Gx kita kali dengan lim H menuju 0 Fx plus H dikurang Fx dibagi H. So kita kurang lim H menuju 0 Fx dikali lim H menuju 0 Gx plus H dikali Gx dikurang Gx, maaf, per H dikali lagi dengan lim H menuju 0 1 per Gx plus H dikali Gx. Baik, langkah berikutnya kita akan mengoperasikannya. Sehingga jika lim H menuju 0 dari Gx itu sama aja dengan si Gx. Dan dikali lim H menuju 0 dari Fx tambah H dikurang Fx per H, itu bagian ini kembali lagi pada definisi umum dari turunan. Sehingga karena dia menggunakan fungsi f, maka kita menggunakan f aksen x. Dikurang lim H menuju 0 Fx sama aja dengan Fx dikali lim H menuju 0 Gx tambah H dikurang Gx per H, itu kembali lagi ke definisi umum turunan. Karena ini menggunakan fungsi G, maka kita menuliskannya dikali dengan G aksen X. Dikali lagi dengan lim H menuju 0 1 per Gx tambah H dikali Gx. Kita masukkan nilai H
hanya 0, sehingga kita peroleh 1 per Gx tambah 0. Sisanya Gx dikali Gx. Sehingga ketika kita operasikan sama aja dengan 1 per Gx dikali Gx menjadi Gx menjadi G kuadrat X. Sehingga dapat kita tulis 1 per G kuadrat X. Sehingga kita dapat menuliskan ini agar lebih mudah kita baca seperti ini. Gx dikali F aksen X dikurang F X dikali G aksen X per G kuadrat X. Maka teorema H juga terbukti. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.